Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kelompok saya terdiri dari Randy Ardian, Tegar Bramantio, Ramadhani Saputra, Nafisa Sandi, dan Reva Ratu ingin mempresentasikan asal-usul Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muayyah yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdus Syams bin Abdumanaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? bermula di masa pemerintah Khulafaur Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar. Saat itu, selama tidak melanggar syariat Islam, meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapinya dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tujuan itu bermula dari Abdullah bin Sabah, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba yang mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman. Hingga suatu hari Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibait mengandikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Menarik hibah tanah dan memilih untuk menunda kisah kepada pembunuh Utsman. Namun kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abu Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri menuntut menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan kisas bagi pembunuh Utsman yang diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara Ali berjihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu. Di awal kepemimpinannya, kisas diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam berjihad inilah yang kemudian tidak menemui titik damai hingga akhirnya perang saudara pun berkecamuk, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basra adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Bu Aisyah radhiyallahu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basra, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi.
Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan serupa, menuntut kisas untuk pembunuhan Utsman. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase, penyelesaian perkara, tapi tak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama Muawiyah, kedua Syiah pengikut Abdullah bin Sa'bah yang menyusup di barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Walil ini menyebabkan tentara Ali makin lemah hingga pada 20 Ramadan 40H atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali Khulafaur Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang Madinah kemudian membait Hasan bin Ali. Namun Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia memiliki alasan sendiri mempercayakan jabatan khalifah kepada Muawiyah, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan semenjak terbunuhnya Utsman hingga pergolakan kepemimpinan Ali. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah pariwisata penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamah, tahun persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah di Kufah. Dengan demikian dimulai kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video histori selanjutnya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.